Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik Bu Guru. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau ngabsen dulu. Miftah Berkah, Dir Bu. Aulia, Dir Bu. Aura, Dir Bu. Astra. Dir Bu. Oke, saya rasa semuanya hadir ya. Ya, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong satu orang pimpin doanya dulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Ya, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, jadi kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang hormat dan patuh pada orang tua. Nah, jadi adik-adik sekalian, ibu dan bapak adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita hidup dan hadir di dunia ini karena melalui orang tua. Nah, sejak dalam kandungan hingga kita dilahirkan, lalu disusui, diberikan makan dan minum, diasuh, dididik dan disayangi, dilindungi, dan hingga sampai saat ini, itu karena jasa besar kedua orang tua kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Nah, saya ingin mendengar adik-adik membacakan Quran surah Al-Isra ayat 23. Silakan satu orang pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indakal kibra ahdukum أو كلهم فلا تقل لهم آف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما. Sadaqallahul azim. Ya, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu arti dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, dalam ayat tersebut memerintahkan semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah tersebut bahkan disandingkan setelah perintah untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kedudukan orang tua di sisi Allah sangatlah mulia. Berikut ibu akan paparkan bagaimana prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua. Di antaranya, yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada orang tua dalam segala hal yang baik apabila keduanya berada dalam kekafiran, belum beragama Islam.
dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Nah, kemudian yang kedua, kita dilarang berkata kasar atau membentak. Misalnya berkata hu atau ah, yang kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik atau sebuah penolakan kepada orang tua bahwa kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Nah, itu tidak boleh kita lontarkan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik dengan merawatnya sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 240. Nah, di situ telah dijelaskan. Kemudian yang keempat, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati keduanya selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita, baik itu kepada ibu kita, kepada bapak kita dilarang untuk durhaka kepadanya. Nah, sebab itu termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar itu ada 3 macam. Pertama, para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Rasulullah bersabdalah Nabi, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu. Nah, itulah ketiga dosa besar yang sangat besar menurut hadis Nabi SAW. Nah, kemudian yang keenam, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah yang pertama, memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Nah, itu kewajiban kita yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Nah, kemudian yang ketiga, melunasi tanggungan atau utang-utangnya jika punya utang. Kemudian yang terakhir yaitu meneruskan perjuangannya. Kemudian senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman kerabat orang tua kita. Kemudian memohonkan ampunan untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Jadi kita harus senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita walaupun mereka sudah wafat. Kita harus tetap mendoakan mereka, kirimkan doa setiap hari atas nama mereka. Nah, itu. Nah, jadi kemudian kita akan masuk pada hormat dan patuh pada guru. Nah, itu yang kedua, hormat dan patuh pada guru. Jadi, guru adalah orang yang mengetahui ilmu dan mengajarkan ilmunya tersebut walaupun sedikit. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. Nah, kemudian guru adalah pewaris para nabi, karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu
para nabi diteruskan dan disampaikan kepada umat manusia. Walaupun guru mengajarkan tentang ilmu eksak atau umum, karena pada dasarnya semua ilmu adalah sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu itu bermanfaat untuk kita dan banyak orang, nah itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesucian. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini mengkhususkan sifat-sifat guru sebagai ilmu yang kesucian. Kehormatan dan penetapan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Dia ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang wanginya dinikmati orang lain dan dia sendiri pun harum. Nah, siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya dia telah memiliki pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya dia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik dan sehat jasmani dan rohani. Kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik, luhur budi, cinta kepada agama, tanah air, dan bangsanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata krama menghargai dan menghormati guru. Di antaranya, yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Kemudian, perhatikan ketika guru sedang memberikan pelajaran. Kemudian, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Kemudian, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru. Kemudian mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Kemudian tetap mengakuinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Kemudian patuh terhadap tata tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, ya, jadi kesimpulannya adik-adik, kita harus selalu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Karena jika bukan jasa mereka, mana mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Karena orang tua kita bisa besar sampai sekarang ini, kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan bisa menjadi orang yang besar. Nah, kemudian karena guru kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan, memperoleh pendidikan yang baik, dan bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Nah, jadi intinya kita harus selalu hormat dan patuh pada orang tua kita. Hormat dan patuh pada orang tua, hormat dan patuh pada guru. Jadi kita harus selalu menerapkan kedua hal ini, karena ini yang paling utama, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Jadi saya harap setelah pembelajaran berakhir, kita akan menerapkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, oke adik-adik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.